Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yirma Rohimatul Hopipah dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil kerja praktik yang berjudul Manajemen Infakiyah pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Slide yang pertama ada pembahasan. Pembahasan di sini yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, gambaran umum perusahaan. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Lanjut, pendahuluan. Latar belakangnya, kegiatan kerja praktik lapangan adalah sebuah proses pembelajaran pada bidang keahlian dari mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan mengetahui secara langsung proses kinerja karyawan dan pelayanan yang terjadi serta menerapkan ilmu yang telah diterima di masa perkuliahan merupakan hal yang penting untuk pendidikan mahasiswa. Kerja praktik ini dilakukan di Baitul Mal Pupuk Kujang yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 39, Komplek Perumahan Pupuk Kujang Cikampek, Kecamatan Cikampek, Karawang, selama 5 bulan terhitung pada tanggal 11 Januari 2022 sampai 27 Mei 2022. Baitul Mal Pupuk Kujang merupakan salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat kepada umat melalui pendayagunaan dan sosial masyarakat, terutama zakat, infak, sedekah. Lanjut, tujuan kerja praktik. Tujuan umumnya, mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki kemampuan mengimplementasikan teori-teori yang ada secara faktual atau nyata dengan melihat, mengalami, merasakan, dan menerapkan kerja praktik sehingga memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan bagi profesinya. Tujuan khusus, yang pertama melakukan berbagai kegiatan kerja praktik serta mempelajari manajemen yang terdapat pada perusahaan dan menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja di perusahaan. Untuk manfaat kerja praktiknya yaitu ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baik bagi penulis, para akademis maupun masyarakat mengenai manajemen sumber daya manusia khususnya amil zakat. Untuk manfaat praktisnya yaitu dapat menjalin kerjasama dengan instansi tempat KP atau perusahaan, membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkompeten untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Untuk gambaran umum di sini yaitu nama perusahaannya Baitul Mal Pupuk Kujang, tanggal berdirinya 14 Oktober 1994, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 39, Komplek Perumahan Pupuk Kujang Cikampek, Kecamatan Cikampek, Karawang. Jenis perusahaannya yaitu lembaga filantropi. Untuk visi misinya, visi terwujudnya karyawan atau karyawati dan masyarakat penganut Islam yang sadar zakat, gemar berinfak dan bersedekah, serta berperilaku yang santun melalui pelayanan, santunan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan dan sinergis. Misi 1. Menyediakan wadah bagi karyawan atau karyawati dan masyarakat sekitarnya untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah atau yang disebut dengan ZIS sesuai dengan syariat Islam yang dikelola secara amanah dan profesional. Kedua, menyalurkan titipan ZIS dari karyawan atau karyawati dan masyarakat sekitar kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam dengan prioritas serta kemaslahatan masing-masing. Untuk yang terakhir, menghadirkan manfaat ZIS serta optimal dan tepat sasaran bagi karyawan, perusahaan, dan masyarakat sekitar PT Pupuk Kujang. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Bisa dilihat struktur organisasinya. Untuk pada saat pelaksanaan kerja praktik, saya diberikan tugas diantaranya adalah sebagai berikut: upload konten di website. Konten tersebut berupa
template atau brosur yang mengajak untuk berzakat, infak, sedekah atau donasi. Kedua, mendata kartu member Muzaki untuk layanan bekam. Member bekam tersebut hanya khusus untuk Muzaki dan tidak untuk umum. Kartu bekam tersebut digunakan untuk bekam dan nantinya akan mendapat diskon saat melakukan bekam. Dan yang ketiga, menyimpan kontak para donatur. Tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Epley seperti yang dikutip, Tantowi menerjemahkan manajemen sebagai the art of getting done through people, atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Handoko 2012, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siswanto 2012 mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM adalah proses dan upaya untuk merekrut, pengembangan, motivasi, serta melakukan evaluasi serta menyeluruh terhadap sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu untuk mengatur hubungan dan peran tenaga kerja serta efisien dan efektif untuk mencapai tujuan utama perusahaan manajemen. Manajemen SDM merupakan kajian bidang ilmu manajemen yang menggabungkan teori, psikologi, sosiologi, dan lainnya. Penerapan secara nyata meliputi desain atau implementasi, perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, pengembangan karir, evaluasi kinerja, dan hubungan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, manajemen infakiyah. Infak secara bahasa berasal dari kata infako yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak merupakan pemberian yang tidak ada nisabnya, sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat tergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi. Yang terpenting ada hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan. Zakat bisa berperan dalam mencegah terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Secara umum, manajemen dalam pengelolaan infak sedekah hampir sama dengan pengelolaan zakat, hanya saja dalam manajemen infak sedekah lebih sederhana karena dalam infak tidak memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan seseorang untuk dapat berinfak sedekah. Dan dalam infak sedekah, pengelolaannya infak sedekah juga harus memiliki perhatiannya yang banyak karena dana yang berasal dari infak sedekah jumlahnya cukup besar, tidak jauh berbeda dengan zakat, maka tetap perlu memiliki manajemen yang tepat dalam pengelolaannya. Pelaksanaan kerja praktik, kedudukan dan koordinasi. Dalam kegiatan kerja praktik atau KP, saat ditempatkan pada bagian mengupload konten di website dan memasang iklan yang bertugas membantu memasang berbagai iklan di media sosial, baik iklan yang berisi gambaran tentang kondisi masyarakat yang kesulitan untuk membangkitkan kesadaran publik maupun iklan yang berisi informasi
bahwa lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Jam kerja di Baitul Mal Pupuk Kujang dimulai pukul 8.00 sampai 16.00 pada hari Senin sampai Jumat, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu itu off kerja. Terhitung hanya 5 hari bekerja setiap 1 minggunya. Dan pembimbing lapangan saya saat kerja praktik yaitu Bapak Dimas Mukhlas Al-Ghifari SE. Permasalahan dan solusi. Untuk permasalahannya yaitu ada masalah zakat yang berasal dari sisi muzaki atau mustahik lainnya adalah rendahnya kepercayaan muzaki kepada Baitul Mal Pupuk Kujang. Adalah organisasi yang mengandalkan dana publik untuk menjalankan semua aktivitasnya, sehingga aspek kepercayaan masyarakat menjadi sangat penting. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat penghimpunan dana zakat. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak muzaki yang belum percaya belum tahu dan belum percaya dengan BMPK, sehingga lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mustahik. Untuk solusinya, untuk mengatasi permasalahannya di Baitul Mal Pupuk Kujang ini, yaitu yang pertama, kemudahan layanan. Yang kedua, perbaikan materi zakat dalam pelajaran sekolah. Yang ketiga, pemberian penghargaan bagi yang menunaikan zakat dan hukuman atau punishment bagi yang tidak menunaikan zakat padahal telah wajib zakat. Yang keempat, peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat. Dan yang kelima, menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kerja praktik dapat memberikan pengalaman untuk mahasiswa. Selain itu, kerja praktik juga dapat menjadi wadah agar mahasiswa dapat lebih mengembangkan diri dan dapat mengenali potensi diri sebelumnya nantinya mahasiswa menginjak jenjang karir yang sebenarnya. Hal ini juga dapat menjadikan salah satu sarana untuk mahasiswa menentukan langkah apa yang akan diambil setelah mahasiswa lulus. Setelah melaksanakan kerja praktik di Baitul Pupuk Kujang, saya dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama melalui KP, saya dapat belajar dan mengaplikasikan ilmu yang didapat pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Yang kedua, praktikan dapat mendalami ilmu-ilmu manajemen. Dan yang terakhir, media sosial yang dimanfaatkan mengajak dan memberi informasi penghimpunan dana yang terdapat pada masyarakat untuk berzakat dan berdonasi. Untuk saran untuk mahasiswa yang ingin melakukan kerja praktik, pertama, kenali perusahaan yang hendak dijadikan tujuan KP, begitu juga dengan bagian kerjanya. Hal ini membantu praktikan dan beradaptasi di tempat KP dan memudahkan praktikan dalam mengerjakan tugasnya. Kedua, dapat belajar secara mandiri perihal job desk yang akan dikerjakan, baik itu melalui bertanya kepada teman ataupun dari buku-buku atau internet. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.